Halo sahabat religi, saya Arya Muhammad dan sudah bersama pembimas Hindu di sini dan juga pembimas Buddha dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan kita akan menjawab pertanyaan seputar korupsi. Ini adalah agensi bertanya featuring KPK. Saya Iwayan Wiratnyana selaku Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Perkenalkan, nama saya Sarono, pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Papua. Jadi kita sudah ada beberapa pertanyaan bapak-bapak yang dikonsepkan dari teman-teman dari KPK dan juga dari beberapa teman-teman agensi dari Kementerian Agama Provinsi Papua. Kita ke pertanyaan yang pertama, ini cukup general. Bagaimana agama Hindu dan juga Buddha memandang korupsi? Bicara korupsi tentu adalah satu dilarang oleh negara, Iya. dua oleh agama. Dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan kita ini kan menjalankan tugas dua ini, dharma agama dan dharma negara. Secara agama jelas pasti korupsi itu tidak baik, Iya. karena dari segi ajaran Hindu sudah bertentangan. Dari segi ajarannya sudah bertentangan, apalagi dharma negaranya. Iya. Itu sudah pasti jelas. Juga disebutkan di situ di beberapa ayat, karena kita bicara tentang korupsi ini tidak saja berbicara korupsinya, tetapi pantangan, larangan yang harus kita hindari. Satu, dharma dan adharma. Dharma itu adalah kewajiban, tanggung jawab. Ini yang perlu kita, apa sih kehidupan kita di dunia yang harus kita lakukan? Ya tanggung jawab kita, menanggungjawabkan diri kita kepada Sang Pencipta itu. Sehingga kita di dunia ini harus benar-benar bisa menjalankan tanggung jawab. Itu arahan kitab suci kita. Dari setiap kitab suci ajaran kita mengarahkan mampu untuk berjalan di satu ajaran dharma. Sehingga adharma adalah tidak baik, tidak baiknya. Ya, tidak baiknya. Jadi kupasan-kupasan kitab suci itu mengupas yang tidak baiknya. Ya, tentu ini sangat jelas sekali disebutkan di dalam Menawadharma Sastra contohnya. Barang siapa yang mencuri bukan miliknya itu sudah tidak diajarkan. Iya. Kedua, dia adalah korupsi ini yang menimbulkan dari ketidakbenaran itu. Satu, penyebabnya adalah diri sendiri. Iya, sebenarnya. diri sendiri. Serakah. Kerakusan itu. Kemarahan juga. Kebingungan. Iya. Ini sumber-sumber. Serakah, nafsu yang berlebihan tentu itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengontrol. Maka kebingungan itu adalah tidak mampuan mengontrol pikiran. Iya. Nah, bagaimana pikiran kita mengontrol agar benar-benar di rel dharma itu tadi. Sehingga ini penyebabnya tiga, kita harus mampu berikan penguatan pada diri sendiri, kepada setiap yang memeluk ajaran-ajaran. Iya. Inilah kenapa korupsi kita lawan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke. Begitu. Kalau dari Pak Pembimas Buddha? Korupsi adalah melanggar sila. Sila. Jadi kalau dalam agama Buddha itu setiap orang diberikan batasan, diberikan peraturan, diberikan pagar. Iya. Nah, di dalam agama Buddha tadi saya jelas katakan bahwa korupsi adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap sila. Nah, dari umat Buddha, kalau yang seperti saya, kemudian umat yang lain itu diberikan 5 tantangan, 5 pantangan, atau sila tadi disebut dengan Pancasila. Nah, ke Pancasila. Nah, Pancasila yang pertama itu menghindari pembunuhan, yang kedua tidak mencuri. Nah, korupsi ini tadi. Nah, bunyinya yang di sila kedua ini, Adina dana wiramani sikapadang samadhyami. Saya bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan.
mengambil barang yang tidak diberikan adalah mencuri. Ha-ha. Bahasa kasarnya mencuri tadi, Iya. bahasa kerennya sekarang korupsi. Nah, kalau tadi Pak Wira nyampaikan bahwa apa sih sebenarnya korupsi? Korupsi yang melanggar sila tadi bagi umat Buddha adalah karena keserakahan yang tidak terkendali. Sebenarnya kenapa terjadi korupsi? Karena keinginan. Iya. Keinginan itu yang menyebabkan seseorang menjadi serakah. Iya. Nah, inilah akar kejahatan yang ada di dunia ini. 3 akar kejahatan yang disebut tanha itu ada 3. Kalau Pak Wayan tadi sampaikan marah juga iya. Iya. Marah di dalam agama Buddha itu adalah berakar dari kebencian. Namanya dosa di kita, disebut dengan dosa. Iya. Tetapi yang korupsi ini adalah keserakahan, dinamakan dengan loba. Loba. Keinginan yang tak terkendali, keserakahan yang tak terkendali inilah yang akhirnya menyebabkan orang menjadi korupsi. Berperilaku yang tidak normal. Semua pengen dimiliki. Iya. Lupa kadang ngambil sesuatu. Misalnya saya di meja ini saya minum saja tadi belum diserahin Mas Arya, itu termasuk Oh, korupsi. Mengambil barang yang tidak diizinkan, tidak diberikan. Nah, harusnya etika inilah yang harusnya dikembangkan supaya setiap mengambil barang minta izin, setelah diizinkan berhenti diminum. Entah itu mau di meja kah, di mana kah, itu ya itu. Nah, kemudian yang ketiga, karena kebodohan batin disebut moha. Kenapa dia bodoh? Karena tidak bisa membedakan saat mengambil itu adalah ini ternyata perbuatan salah loh. Ini perbuatan baik loh. Nah, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. 3 ini yang menyebabkan perilaku korupsi sebenarnya. Jadi keinginan yang kemudian menjadi keserakahan dan kebencian dan kebodohan karena dia tidak bisa membedakan korupsi itu benar, korupsi tidak gitu lah. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hantam saja. Hantam saja gitu. Saat ada kesempatan kan gitu. Padahal dia nggak bisa bedain. Padahal itu bukan haknya tapi betul, diambil. hantam saja gitu. Karena tadi tidak bijak. Jika orang sudah bijak, sudah memahami bahwa kebodohan batin, dia bisa membedakan ini salah, ini benar, maka bijak. Dia tidak bodoh. Bodoh ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi tidak bisa membedakan ini benar dan salah. Nah, inilah Mas Arya yang keserakahan yang tak terkendali itu akibatnya menjadi korupsi. Berarti kebanyakan kan kalau yang kita lihat sekarang kalau korup tuh sudah banyak kasus-kasus yang masifnya karena gara-gara keserakahan tadi yang Bapak berdua bilang. Sebenarnya mungkin ada tindakan-tindakan kecil yang mungkin ditabung dari dulu sehingga dia punya pemikiran seperti itu yang nggak bisa membedakan yang salah yang benar seperti apa. Ada nggak contoh perbuatan-perbuatan kecil itu yang tanpa disadari tuh memupukkan korupsi dari dini bahkan kalau dari dari bapak-bapak? Kehidupan manusia saat ini kan dari kelahirannya. Iya. Yang disebut dengan ada surga ciuta dan neraka ciuta. Artinya? Surga itu adalah orang-orang yang lahir dari surga. Neraka ciuta itu adalah orang-orang yang lahir dari neraka. Ciri-ciri itulah yang menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang benar lahir dari sifat-sifatnya yang dahulu masih membekas sampai sekarang belum selesai dinikmati. Maka karma pala hasil dalam Hindu itu ada yang menikmati karma masa lampau. Maka dilahirkan lagi kembali dia menjadi orang-orang. Maka disebut dengan neraka ciuta. Nah, sehingga ciri-cirinya. Maka dari kecil lahir dia sudah mencuri, dari kecil dia suka ngomelin orang, ciri-ciri salah satunya. Kemudian dari fisiknya mungkin minta maaf, itu fisiknya juga tidak sempurna. Itu juga pengaruh dari hal-hal yang dahulu yang tidak baik tidak lakukan. Jadi ajaran-ajaran agama. Ini jelas Hindu meyakini itu ada. Bahwa itu benar terjadi akibat dari perbuatan yang masa lampau. Apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak ke masa yang akan datang. Begitu juga apa yang kita lakukan hari ini juga
habis hari ini. Hmm. Nah, tadi Pak Pembima bilang diizinkan hari ini minum, air minum habis hari ini. Tuh, ada. Jadi tidak perlu kita takut sebenarnya untuk mengajak seluruhnya bagaimana kita dari sekarang. Apakah mereka yang ciri-ciri itu membawa pengaruh hari sekarang? Itulah kesempatan sekarang diberikan. Harusnya dia memperbaiki diri, tapi dia tidak mampu merubah sifatnya dari ketiga sifat tadi. Tadi kebodohannya, ya sifat-sifat hirinya, itu yang serakah itu. Ketidakmampuan itu menyebabkan siapa yang salah? Berarti harus pengetahuan pembinaan di situ. Iya. Kalau dari Bapak, hal-hal kecilnya? Hal-hal kecil sebenarnya kenapa kemudian korupsi itu terjadi adalah dari kebiasaan. Iya, habit. Iya. Kebiasaan misalnya tidak dibiasakan ketika kita di dalam keluarga kemudian minta izin. Tidak dibiasakan di dalam keluarga adanya tanggung jawab. Nah, kalau dihubungkan dengan ajaran Buddha, ya tanggung jawab ini karma gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kemudian dia menjadi, yang Mas bilang habit, ini menjadikan karakter ya. Iya. Nah, karakter yang tidak bertanggung jawab inilah yang kemudian akan menjadi sebuah perilaku yang tidak baik. Iya. Nah, kalau dia diajarkan tentang tanggung jawab, gitu, misalnya seseorang saya kasih ke anak saya tanggung jawab bahwa setelah lihat barang sesuatu di jalan, kemudian kalau kamu menemukan, kamu harus menyampaikan kepada orang lain, gitu. Itu tanggung jawab, memberikan ke orang atau anak supaya dia tidak ingin memiliki barang orang lain. Nah, itu. Nah, rasa tanggung jawab inilah yang dia akan kemudian menjadikan rasa, bukan ditakut-takutin ya. Takut, emang harus ada rasa takut. Takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi akibat perbuatan jahat yang korupsi tadi kan ada akibatnya, Mas. Dalam kehidupan ini tidak akan dipercaya, juga akan merusak etika dan moral. Di kehidupan yang akan datang neraka gitu. Nah, tanggung jawabnya neraka gitu. Iya, betul. Tapi kalau kamu tidak, sebaliknya mempunyai tanggung jawab yang baik, akan dapatkan surga kan gitu. Hal yang ini kan sebuah diberikan tanggung jawab gitu. Supaya karakter perilaku orang itu terkontrol, terkendali gitu loh. Kalau tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak ada tanggung jawab, liar, dan tidak merasa tadi tidak merasa takut akan malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahatnya, tidak ada tanggung jawab dan tidak ada kontrol kendali, ya dunia semakin liar Pak. Semakin masif tadi gitu loh. Ya memang hantam saja dulu, yang penting nanti urusan belakang. Nah, kalau dengan konsep orang yang semakin nekat seperti itu, korupsi saya rasa tidak akan habis lah. Semakin meraja rela gitu. Oke. Berarti kalau pengaruhnya pepatah kan, air cucuran rata jatuh ke pelimpahan. Jadi di mana pohon berbuah kan, nah itu karma tadi tambahannya. Sehingga perlulah di saat ini bagaimana memberikan pemahaman. Walaupun dia ada di lingkungan yang tidak baik, mutiara itu bisa menjadi permata indah bila mana penempatan yang benar. Jadi pintar-pintar menjaga diri juga ya. Iya. Kira-kira buat anak-anak muda di agama Hindu atau di agama Buddha, apa bentuk pertahanan diri yang bisa dibiasakan dari sekarang? Mungkin ada tindakan-tindakan yang sudah mendekati ke arah itu, tapi misalnya dia mau stop ini, terus dia mau membangun habit yang sebaliknya. Kira-kira tindakan-tindakan seperti apa yang direkomendasikan biar dia tuh jadi pemuda yang terjaga, sehingga bisa jadi generasi-generasi yang nantinya bikin Indonesia jadi lebih bersih lagi dari korupsi? Kalau dari agama Hindu, pertama pengisian spiritualnya, kedua secara sosialnya dan lingkungan itu. Spiritnya bagaimana dia mampu berinteraksi dengan lingkungan orang-orang rohani. Ya, paling tidak dia akan merubah sifat-sifat itu.
Kalau orang pencuri taruh di tempat yang pencuri tetap akan jadi pencuri. Iya. Kalau orang pencuri taruh di peternakan dia tidak akan mencuri. Taruh di peternakan dia curi ternak ternyata. Artinya kalau ditaruh orang-orang berpendidikan, Iya. orang-orang itu dia di orang-orang pendeta, atau di zaman sekarang dipondokkan, tentu Iya. itu salah satunya. Jadi ada pembinaan juga Pembinaan dari luar. dari luar. Kedua, secara sosialnya kita bagaimana memberikan kesempatan dia untuk berinteraksi lebih. Nah, itu Berinteraksi lebih. Ha-ha. Satu, mengembangkan minat bakatnya. Ha-ha. Jangan sekarang zaman sekarang sih zaman individu di rumah Iya, bekerja. mengurung diri di Tapi kamar. bagi saya Iya. itu juga dampak salah satu menimbulkan negatifnya besar. Iya. Kalau kita melihat pergaulan sekarang, anak-anak itu dilarang bergaul banyak orang. Malah itu sebenarnya yang bagus bagi pikiran saya ya. Secara lihat itu. Gitu. Bagaimana dia menunjukkan kreasinya dengan teknologi, tetapi secara fakta dia di sosial juga harus. Baik juga. Tadi kan ada etika, pendidikan, itu juga. Kalau di sini berinteraksi, bagaimana mengawasi di sini susahnya. Iya. Kalau berinteraksi dengan orang langsung kan lebih kelihatan seperti apa, etikanya bisa lebih inilah ketimbang dengan interaksi-interaksi online mungkin. Apa dia memiliki sekarang? Misalnya zaman sekarang itu, apakah interaksi sosial bersentuhan fisik dipentingkan? Penting bagi saya. Iya. Karena itu juga mempengaruhi privasi pikirannya. Betul. Ya. Betul. Karena kalau kurang gaul di real life rasanya Iya. kayak gimana gitu. Betul. Ya, ada interaksi-interaksi yang kayaknya lebih paten dan lebih dirasakan manfaatnya ketika langsung ketimbang dari online. Lebih cepat ya. Lebih cepat, betul. Berpendapat. Nah, Begitu. kalau dari Bapak? Kalau dari Buddha, dari saya Ya. prinsip-prinsip apa yang harus sekarang dikembangkan gitu? Iya. Itu harus kita tekankan gaya hidup sederhana. Kalau dalam bahasa zaman dulunya itu namanya santuti, kesederhanaan gitu. Dengan gaya hidup atau pola hidup sederhana ini yang harus dikembangkan. Tapi jangan kemudian dimaknai bahwa sederhana kemudian hidupnya pas-pasan, bukan Iya. gitu. Bukan Asal-asalan miskin. ke kantor Iya. pakai baju compang-camping, bukan Iya. gitu. Iya. Sederhana bukan berarti juga Miskin. kita nggak layak loh, Iya. bukan. Hidup pola sederhana atau ini memang kenapa harus gitu? Supaya dia tidak menimbulkan keinginan-keinginan yang selalu berlebihan gitu loh. Yang serakah tadi. Iya. Karena basic untuk untuk tidak serakah itu adalah sederhana kok gitu loh. Mampu mensyukuri yang apa di saat ini dia miliki gitu loh. Merasa cukup lah. Cukup, iya. Tapi kalau tidak dengan ada basic kesederhanaan dalam kehidupan, maka akan semakin bola pikiran kita akan semakin liar terus gitu loh. Tetapi dengan sederhana juga bukan berarti kita menjadi sangat orang yang pesimis. Iya. Tetap kita harus optimis gitu loh. Tetapi tidak menampilkan gaya-gaya hidup yang berlebihan. Iya. Nah, inilah yang harusnya dikembangkan anak sekarang gitu loh. Betul. Nah, karena kebanyakan kalau sudah mengabaikan kehidupan sederhana, kita akan menjadi ke arah hedonis gitu loh. Nah, hedonis, kemudian setelah hedonis dia akan berfoya-foya dan sebagainya, akhirnya menghalalkan segala cara termasuk gitu. korupsi. Termasuk korupsi yang tadi. Nah, inilah prinsip kesederhanaan terutama bagi anak-anak. Jangan malu berhidup sederhana gitu. Hidup sederhana bukan berarti compang-camping, bukan berarti tidak mengikuti tren zaman gitu. Tapi merasa cukup. Tetapi cukup. Iya. Ditanamkan dalam hatinya dia ini cukup gitu loh. Nah, kita juga harus mengukur kemampuan gitu. Jangan kemudian karena kita dalam kondisi dunia serba modern, HP harus setiap bulan ganti. Gitu lah. Iya. Ah, ini kan kita nggak pas gitu. Itu bukan hidup sederhana. Nah, mengikuti tren. Gitu. Nah, itu ya ini bukan sederhana. Itu gitu. FOMO namanya. Kalau istilah gitu. anak sekarang FOMO. Jangan sampai kemudian karena ya tadi FOMO tadi ya. Saatnya muncul iklan baru ikut langsung ikut ya. Orang-orang lagi pakai itu. apa yang lagi tren, yang mereka harus ikut Betul. gitu. Padahal yang tepat adalah saat investasi ya, yang dibutuhkan. Gitu ya, dibutuhkan Ya. itu. Memperkaya. Gaya hidup sederhana paling utama Ya. untuk menghindari Ya. tren orang mengambil barang yang tidak diberikan gitu. Termasuk korupsi. Kayak korupsi tadi, Ya. mengambil barang yang tidak diberikan sengaja maupun tidak sengaja gitu. ya. Gitu. Ya. Ya, Itu. artinya di zaman sekarang ini anak muda ini
tentu kekayaan yang bisa kita berikan kepada mereka adalah warisan budaya. Iya. Ini jangan ditinggalkan. Berbudaya di zaman digitalisasi, berbudaya di zaman dahulu kan berbeda. Ya. Tapi wariskan itu supaya mereka memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi siapa lagi untuk meneruskan ini? Iya. Nanti kalau sudah ini teknologi habis, budaya kita tidak ada yang meneruskan, habis. Di dunia kiamat. Kiamat budaya. Nah, artinya disitulah menekankan pada Gen Z sekarang itu bagaimana penanaman nilai-nilai anti korupsinya, tidak harus berbicara korupsi, kamu tidak boleh korupsi. Tapi dari hal-hal kecil kayak Hal tadi. kecil tadi ya, itu yang perlu Masuk kita bersyukur. Kalau boleh ditambahkan gaya-gaya hidup yang seperti yang bapak-bapak bilang itu di anak muda sebenarnya sudah banyak yang tren. Cuma sayang sekali tren untuk dibicarakan tapi belum maksimal untuk dilakukan. Ada gaya hidup namanya minimalism. Minimalism itu pakai barang seperlunya aja. Tapi bukan berarti pas-pasan, tapi benar-benar beli barang, dan bukan beli barang yang murah atau apa, tapi beli barang sesuai fungsinya. Kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhannya. Kalau ada kualitasnya yang harus dibeli, maka lebih dipreferkan beli yang itu supaya tahan lama dan dipakainya bisa sesuai dengan fungsinya. Itu minimalism, prioritas. Asas prioritas. Iya, itu minimalism. Ada frugal living juga. Kalau frugal itu lebih ke berhemat dan segala macam. Dan juga merasa cukup. Kalau berhemat kan otomatis kita mementingkan apa yang menjadi kebutuhan, meminimalisir apa yang menjadi keinginan, seperti itu. Sebenarnya banyak gaya hidup yang sudah mendukung untuk kita bisa jadi orang yang menghindarkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kerakusan dan keserakahan. Cuma belum maksimal untuk dilakukan karena masih banyak juga yang FOMO yang tadi, fear out of missing out ya. FOMO, fear out of missing out itu takut ketinggalan tren. Itu kadang-kadang yang bikin orang-orang jadi kayak, ih teman-temanku sekarang udah iPhone berapa sekarang yang terbaru? iPhone 17 sudah keluar. Semuanya pada mau beli, temannya beli mau beli kayak gitu-gitu tuh agak takut gitu di kehidupan bersosial. Jadi selain kehidupan bersosialnya juga tadi yang Bapak bilang harus dikembangkan, tapi di tempat yang memang layak untuk mengembangkan kehidupan sosial sehingga bisa bertumbuh. Dan ada juga gaya hidup bersyukur dan merasa cukup biar menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Apa dampaknya dari agama ataupun tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi apa dampak yang ditimbulkan? Kalau di Islam kan, saya agama Islam, kalau korupsi sudah pasti nanti di sana diadilinya di neraka. Dengan berbagai macam azab yang diberikan, Terus itu kalau di agama Hindu dan juga Buddha, apa dampak ketika di alam selanjutnya atau kehidupan selanjutnya? Oke, tadi sempat saya singgung ya. Ya. Disebut sama, mungkin Hindu dan Buddha sama ya, yang disebut dengan karma. Dasar keyakinan orang Hindu yang perlu diyakini pertama adalah karma dan pala. Karma pala itu adalah perbuatan dan hasil. Karma dan pala. Karma pala itu adalah sebuah perbuatan yang mengakibat, sebab akibat. Ya. Nah, disitulah akan menimbulkan keyakinan yang keempat disebut dengan punarbawa. Samsara. Ya, untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu kita harus mampu melewati tadi. Iya. Siapa yang menanam jagung, dia menghasilkan jagung. Iya. Tapi dia menanam jagung dengan perilaku yang tidak baik, jagungnya juga tidak tumbuh bagus kan. Iya. Maka orang lain akan menghasilkan. Apakah itu tikus, atau oh iya, ada faktor lain yang pengaruh. Iya. Maka sebab akibat itu tadi, dia hari ini di dunia ini dilahirkan untuk menikmati masa lalunya. Iya. Menyelesaikan tugas masa lalunya yang tidak selesai, dan dia hari ini bekerja untuk masa depannya. Dalam ajaran agama etika ini adalah bagaimana dia berbuat untuk mencapai sebuah tujuan akhir dari sebuah kehidupan yang disebut dengan moksartam jagadita ya caiti dharma, ya, kebebasan di alam dan di sana nanti. Itu tujuan yang harus kita capai beragama. Secara Hindu, maka saat ini adalah bagaimana tadi kita mengajarkan sedini mungkin bahwa berperilaku, berpikir, berkata. Di Hindu, dasar keyakinan itulah didasari oleh 3 perilaku tadi. Pikiran itu juga bisa menimbulkan akibat. Ada 3. Memikirkan kejelekan orang. Dari ucapan juga bisa.
menimbulkan kebaikan, dari ucapan juga bisa menimbulkan Keburukan. keburukan. Ya. Dari perilaku apalagi. Ya. Sudah Ya. jelas Ya. mengambil hak orang itu udah bagian dari perilaku dan tindakan-tindakan itu. Inilah hari ini saatnya bagaimana kita ya selaku pembimbing mengajak generasi Z ini, ayo jangan jauh dari spiritmu, Ya. jauh dari tujuanmu. Katakan, memang Tuhan itu zaman sekarang di logika kan susah ya. Ibaratnya sebuah minum kopi. Saya punya prinsip minum kopi. Saya tidak membedakan tempatnya, Ya. dari mana sumber kopinya. Tapi yang dicari apa orang minum kopi? Rasanya. Ya. Tapi rasa itu tidak bisa dibagi sesama orang, hanya bisa diceritakan. Ya. Rasanya saya minum kopi bagaimana campur gula itu, tetapi bagaimana dia menjelaskan kepada orang hanya rasanya manis pahit itu. Tapi sesungguhnya kebahagiaan di minum kopi itu tidak bisa diceritakan. Ya. Tidak bisa ditularkan, biasanya tuh punya penafsiran sendiri. Iya. Janganlah diributkan orang minum kopi di kafe dengan itu. Iya. Tapi prinsipnya adalah rasa kopinya yang kita mau cari kan gitu. Oke. Kalau dari Bapak? Kalau dari saya, dampak perilaku korupsi ini kan jelas perilaku yang merusak moral dan etika. Iya. Dengan adanya merusak moral dan etika, dampak yang paling keserakahan itu adalah orang kalau serakah mau ke sana mau ke sini kan paling besar pasti perangnya, Iya. pertengkaran dan sebagainya, kehancurannya. Iya. Nah, itu dampak yang di saat ini. Tidak adanya percayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, lembaga dan sebagainya karena dampak Dari korupsi. keserakahan, dampak korupsi. Dampak lebih jauh kalau di agama-agama ini kan ada istilah surga dan neraka. Ya jelas masuk neraka, Pak. Jelas masuk neraka gitu. Itu dampak yang orang secara umum kalau korupsi apa sih masuk neraka gitu. Dan apa ada dampak secara rinci kalau di dalam kami karena ada mengenal ajaran kehidupan ini di Buddha ya, mohon maaf. Ada dampak kehidupan sekarang adalah surga dan neraka, juga ada kehidupan yang akan datang terlahir kembali menjadi apa gitu. Jika kita melakukan tindakan tadi, maka kehidupan yang akan datang dia akan terlahir menjadi orang yang sangat miskin. Nah, tidak ada harta sama sekali. Iya. Karena ya tadi udah diambilin dari tadi kesalahan. Iya, dari betul, yang- betul. Habis. Dan dia udah habisin Iya, duluan. dihabisin duluan gitu. Itu dampaknya jika dia terlahir menjadi manusia, dia akan terlahir di dalam Kemiskinan. menjadi orang miskin atau terlahir di keluarga yang miskin atau terlahir di suatu kondisi negara yang negaranya sangat miskin. Itu kalau terlahir menjadi manusia. Kalau tidak, dia di neraka dan nggak lahir-lahir, ya sudah tersiksa di neraka. Menjadi yang tidak pernah mendapatkan pelimpahan jasa untuk tertolong lepas dari neraka. Mungkin anak-anak harus perlu ditakut-takutin ya. Supaya ketika menjadi Supaya nanti. ya supaya masuk nanti neraka. neraka gitu. Ya emang harus ada sesuatu yang memang dalam kehidupan ini memang ada seperti itu. Jangan kemudian hanya menjadi wacana saja gitu lah. Kan Mas tadi bilang ada orang yang sudah punya gaya hidup minimalis, punya hidup frugal living. Tapi ini nggak berani. Dia harus diviralkan dong gitu. Iya. Cara memviralkan yang gaya Gen Z tadi, yang modern tadi, padahal sebenarnya ada di agama-agama, di Hindu, di Buddha, di apa. Dari zaman dulu itu ada model hidup yang seperti ini. Sebenarnya ada di dalam kitab-kitab. Cuman tidak tren gitu loh. Iya. Ketika namanya sudah jadi minimalis frugal living, baru tuh. Padahal kan hanya bahasa sederhananya di saya tadi santuti gitu kan, hidup sederhana. Ada di kitab gitu loh. Ada di Hindu tadi, cuman nggak ngetren gitu loh. Nah, sekarang ditrenin dong gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Ya kalau perlu ditakutin dengan cara hidup seperti ini. Anda antara surga dan neraka. Atau nanti mau hidup terlahir menjadi orang yang miskin. Atau hidup terlahir di negara yang kondisinya sangat parah. Nah, dengan cara itu mungkin akan ada efek jera ya, gitu loh. Karena ya jelas agama kan mengajarkan seperti itu. Dengan kita melakukan ajarannya akan mendapatkan imbalan gitu ya, di surga atau mendapatkan sanksi di neraka gitu. Karena orang kenalnya hanya dua ya, Pak ya. Antara surga dan neraka. Yang paling umum ini kan gitu.
Di Buddha juga ada surga dan neraka. Wah, jangan bilang wah kalau di Buddha nanti korupsi nggak ada masuk neraka. Enggak, masuk tetap masuk gitu. Guys. Apalagi tadi Yeah. akan dimiskinkan dalam Yeah. kehidupan yang akan datang dan tidak akan dipercaya pada kehidupan saat ini. Nah, misalnya saya udah korupsi gitu, pasti kan nggak akan dipercaya masyarakat kan. Dengan tidak ada di kepercayaan dari masyarakat, dari orang tertentu. Coba kalau saya lagi nggak punya uang mau pinjam sama Pak Wayan, udah nggak percaya, tambah miskin juga. Nah, itu dampak nyata sekarang. Dampak nyatanya sekarang ya betul, karena Dampak nyata. Kadang ada yang bisa dibilang ketika dikasih dampak yang Akan jangka datang. ya itu kayak Nanti kan Iya. gitu. Tapi Nanti. dampak nyatanya tadi Iya, namanya tidak dipercaya, tidak akan dipercaya Iya. oleh siapapun. Gitu. udah nggak bisa daftar apa-apa lagi juga. Ada kan tidak apa-apa. SKCK Itu tidak dipercaya orang dan tidak dipercaya negara. Iya. Nah, apalagi mau dipercaya sama Tuhan Yang Maha Esa, Iya. udah nggak percaya Pak Iya. gitu. Memang harus tahu, Mbak. Serem toh? Iya, serem. Wah, serem ya udah. Sanksi gitu loh. sosial, sanksi nantinya juga. Iya, itu. Mas Arya sudah pernah merasakan neraka? Belum. Ada tiketnya tadi. Nah, kan. Silakan yang mau. Tiketnya tadi gitu. Iya. Berbuatlah keserakahan. Nah, itu kan gitu. Itu tiketnya gampang saja. Masuk neraka Pelan-pelan. gampang. Iya. Pelan-pelan nanti akan menjadi habit gitu kan. Nah, itu kan bahaya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya masuk neraka tuh tiketnya gampang. Gampang. Enak-enak gampang. lagi. Iya, enak itu. Yang susah masuk surganya atau punya kehidupan yang lebih baik. Iya, betul. Nah, masalahnya adalah biasanya anak-anak muda itu mau yang instan-instan. Nah, itu berbahaya. Tapi saya rasa anak muda sekarang dia lebih banyak juga tadi dia bisa membedakan antara mana yang baik dan yang buruk itu. Itu harus dikondisikan gitu. Iya. Ya, kalau orang sudah bijak, itu namanya istilahnya bijaksana. Iya. Punya wisdom, punya kami punya platsnya namanya. Ha-ha. Memang harus gitu. Saya rasa kita tidak kekurangan ya Mas bilang tadi, cuman viralnya dan berani mengungkapnya ini yang kadang kurang. Oke. Itu pandangan korupsi dari Bapak-Bapak Pemimas. Terima kasih Pak Wayan dan juga Pak Sarono. Terima kasih juga sahabat religi yang sudah menyimak. Kita masih punya rentetan podcast yang lainnya dengan penyuluh anti korupsi dan juga penyuluh-penyuluh agama lainnya. Nantikan di agensi bertanya. Terima kasih. Sampai jumpa di agensi yang berikutnya.